Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry. Menyambung cerita sebelumnya, dalam video ini saya akan melakukan perjalanan dari Purworejo menuju kota yang dijuluki negeri di atas awan, yaitu Wonosobo. Nah, dari Wonosobo saya akan lanjut ke kawasan wisata Dieng. Jadi dalam perjalanan ini saya akan 2 kali menumpangi mikrobis ya teman-teman. Penasaran seperti apa perjalanannya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Wonosobo ya mas ya? Iya. Jam berapa mas jalannya? Paling sih 5 atau 7. Oh, Iya, depan kosong kan? kosong sini depan. Entas sih. Kalau mas, Iya. saya pilih. Berapa mas ke Tarifnya standar. Wonosobo? 30. Oh 30. Di Kauman ya? Oh iya, boleh. Bisa di perempatan. Ya. Mau ke Dieng. Mau sambung ke Dieng. Cocok. Paham. Taruh tas belakang sini deh. Ya. Oke. Untuk bisnya udah standby. Harganya 30 sampai Dieng. Sampai Wonosobo. Turnya di Kauman aja deh. Jangan di Mendolo. Gitu. Gue seneng nih kalau naik mobil mikrobis yang kayak gini. Nggak ada AC-nya, tapi daerahnya nggak panas-panas banget. Jadi kalau gue tipikalnya yang pengen kencing mulu kalau misalkan naik mikrobis yang ada AC-nya, karena nggak tahu kenapa. 7-5 orang nanti ini akan jalan katanya. 843 sebelum jalan. Penumpang udah ada 5 orang tapi belum jalan, katanya 7 orang baru jalan. Berangkat, Vira udah naik. Pak. Kita narik yuk angkatan. Oke teman-teman, untuk mikrobis yang pertama ini saya menaiki yaitu menuju ke Wonosobo. Jadi jarak Purworejo menuju ke Wonosobo itu sekitar 55 kilo ya teman-teman. Ya diperkirakan estimasi waktunya itu sekitar 1,5 jam atau paling lama mungkin 2 jaman. Nah jujur buat saya sendiri paling seneng sebetulnya naik mikrobis di daerah-daerah Jawa. Selain sederhana dan murah, pengalaman yang didapat itu sebuah kearifan lokal yang sangat mengena buat saya. Contohnya kayak kita bisa temuin tuh masyarakat lokal dengan naik mikrobis sambil bawa tas kiso berisi ayam kampung atau ayam Bangkok yang dibawanya untuk dijual ke pasar. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang buat saya sedang melihat aktivitas masyarakat lokal saat naik angkutan umum mikrobis. Nah, untuk minusnya mungkin naik mikrobis ini bisa jadi lebih lama sampai ke tempat yang kita tuju karena seringnya ngetem. Seperti mikro ini saat tadi sebelum jalan dari keberangkatan awal. Tadi sih mikrobisnya jalan setelah ngetem 1 jaman, karena memang Pak supirnya bilang ke saya, dia akan jalan kalau penumpangnya sudah ada 7 orang atau 5. Gitu teman-teman. Ya hanya itu aja sih minusnya. Tapi ya balik lagi, kalau buat saya yang tidak ngejar waktu sih suka-suka aja dan gak apa-apa. Untuk jadwal mikrobis Purworejo Wonosobo ini yaitu keberangkatan awalnya dimulai dari jam 3 pagi dan paling terakhir keberangkatannya di jam 15.30 atau setengah 4 sore ya teman-teman. Nah,
Untuk dari Wonosobo ke Purworejonya, jadwal awalnya di jam 4 pagi dan di akhirnya yaitu di jam 3 sore. Jadi bagi kalian yang sampai di Purworejo saat dini hari, nggak begitu lama lah untuk menunggu start keberangkatan awal bis ini ya teman-teman. Oke, selamat menikmati perjalanannya. Ini adalah Tugu Buah Karika atau Carica, yang mana buah ini konon katanya hanya ada di Wonosobo dataran tinggi Dieng aja nih. Dan kebetulan saya pernah makan buahnya yang sudah dijadikan manisan. Menurut saya sih enak-enak aja ya, seperti buah nangka. Nah, ini saya sudah sampai di Terminal Mendolo. Jadi jika kalian mau ke Dieng jangan turun di sini, tapi nanti turunnya di perapatan Kauman ya teman-teman. Dari sini nggak jauh kok, hanya 5 km lagi sampai di perapatan Kaumannya. Jadi saat turun biasanya di perapatannya itu sudah banyak mikrobis tujuan Dieng yang mangkal. Nanti tinggal tanya aja, banyak kok yang nawarin nanti untuk ke Diengnya. Ini masjidnya enak banget. Masjidnya enak. Tadi gue turun langsung di perapatan Kauman ya. Jadi gue langsung turun, langsung buru-buru kencing karena pengen kencing. Tadi gue udah tanya-tanya sih, kata keneknya 20.000 ongkos dari sini ke Dieng. Makanya di Dieng aja lah. Jadi balik lagi ya, ini mobil ke Dieng juga nih. Jadi ke arah sana.
Mana? Dari Turunnya? tadi. Turunnya di ini kan? Ya, Di apa? turunnya mana di Gapura. Pada Padang kok di yang itu kan pertigaan 00 Yang 00, oh, titik ya, 0. Pertigaan terminal. Lewatin kan ini? Ya lewati ya. Oh, ini kan arahmu ke Batang lewati. Iya. Mau depan mau belakang? Depan aja lah. Kalau mau depan tak belakang itu. Kosong kan depan? Kosong. Kita lagi cari ada orang. Oke. Tak. Cari orang lagi. Ya, untuk menuju ke Dieng dari kota Wonosobo diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jaman. Dan untuk jaraknya yaitu 24 km. Jadi perjalanannya ini sudah dipastikan akan menanjak. Karena kita akan naik terus menuju ke dataran tinggi yang mana Dieng sendiri datarannya berada di ketinggian antara 2000 hingga 2590 meter di atas permukaan laut. Dan saat saya kesini adalah di bulan Juli, yang mana biasanya suhu udara bisa mencapai minus. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai minus lah, soalnya nggak bawa jaket tebel saya. Oh iya, kalau kalian menyewa motor dari kota Wonosobo untuk ke Dieng juga bisa sih. Soalnya saya sempat mengecek di Instagram sudah banyak penyewaan motor di kota Wonosobo. Jadi nanti perjalanannya itu untuk ke Diengnya lebih fleksibel. Bisa berhenti di mana-mana buat sekedar foto. Kalau kata orang-orang yang pernah naik motor dari Wonosobo ke Dieng sih secara landscape pecah alias bagus banget. Makanya bisa menjadi opsi juga untuk naik motor menuju Dieng dari Wonosobo. Kalau saya memilih naik mikrobis yaitu lantaran kurang tidur dari awal perjalanan trip random ini. Makanya saya cari aman aja dan tidak mau memaksakan. Mobil yang saya tumpangi ini sedang ngetem untuk mencari penumpang di pasar Kejajar. Nah, jadi jika kalian hobi fotografi, pasar ini udah paling cocok buat foto human interest. Terlebih pasar ini disuguhi dengan memiliki view yang sangat indah, yaitu berlatar belakang Gunung Sindoro dan Sumbing.
iya, dikutip dari Indonesia Go ID, di Kawah Dieng itu terdapat setidaknya ada 100 kawah. Beberapa di antaranya menjadi danau yang elok seperti Telaga Menjer, Telaga Merdada, Telaga Pengilon yang berdampingan dengan Telaga Warna. Namun sejumlah kawah lain masih aktif, berupa Telaga Keruh yang terus mengeluarkan gelembung berasap dan berbau belerang. Salah satunya sebut saja Kawah Sileri. Nah, Kawah Dieng ini ada kalanya menjadi berbahaya bila ada peningkatan kegiatan vulkanis. Tapi dengan segala resikonya, Dieng adalah lembah subur dan padat. Daerah ini telah dihuni sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Dengan adanya ancaman laten dalam bentuk aktivitas vulkanik alamnya, penduduk telah terlatih untuk membaca tanda-tanda alam dan mengevakuasi diri saat bahaya datang. Oke, baru turun sampai di Dieng. Anjay, titik nol ya. Gue mau nyari penginapan, pengen tidur, ngantuk banget anjir. Ini dia nih penginapannya. Bujono. Tadi gue udah kontak sih, dia 100 ribuan masih ada. Sono dulu coba jalan. Check-in dulu aja deh. Udah ngantuk banget gue. Ini Bujono penginapan. Mas, Ya, tadi Pak. nginep. Oh, nginep. Ya. Ada Mana? tangga nih, Mas. Iya. Di belakang tembok putih ini tangga ke atas. Di lantai 2 ada petugas. Oh, Ya, ada di situ. silakan, Mas. Ya, makasih ya, Mas. Kita naik ke atas. Misi. Mas, mau nanya penginapan? Iya. Yang 100 aja. Yang 100 ribu masih ada? Masih ada. Oke, untuk kamarnya kayak gini 100 ribu. Kalau buat gue sih oke-oke aja ya. Cuman kan masing-masing orang ada yang beda-beda. Nah ini dia ini. Deket kok dari sini, seberangnya. 100 ribu buat gue sendiri sih worth it aja. Dengan kayak gini, yang penting gue udah tidur. Sewa motor tadi habis katanya. Aduh. Ya udahlah, lihat besok pagi aja gimana. Masjidnya bagus banget cuy, asli. Masjidnya bagus banget, dingin banget, gokil. Nah, kita coba lihat sana yuk. Ada nyanyian Jawa, ada yang hajatan atau gimana, gue nggak ngerti sih. Kalau orang Depok kan hajatan kalau kayak gini ya, dangdut biasanya. Nah kalau ini di sini begini nih. Gue mau ngeliat. Wah, gokil. Inilah Dieng. Hanya orang Dieng pakainya tebel-tebel banget. Oh, ada nyanyian-nyanyian.
Ya itulah tadi acara gua nggak tahu sih tari apa. Pokoknya lagi ada acara. Sekarang gua mau balik lagi ke penginapan gua. Mau mindahin file. Oke teman-teman, perjalanannya sampai di sini dulu agar videonya nggak kepanjangan. Nanti akan disambung kembali di video berikutnya ya. Apakah saya besok paginya akan mengejar sunrise ke Bukit Cikunir? Jadi ditunggu aja teman-teman. Terima kasih.